Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, seringkali kita dibuat heboh. Seringkali kita dibuat ya mungkin agak jengkel. Sebab di media sosial ini tersebar luas meme atau apa bahasanya itu ya. Tentang mahalnya sebuah kematian. Banyak semacam itu, sudah mati saja masih membutuhkan biaya yang besar. Sudah mati masih ada istilah harus 7 hari lah, bagi-bagi berkat lah, dan lain sebagainya. Sehingga dalam meme tersebut seringkali seakan-akan secara halus tidak setuju dengan tradisi-tradisi yang sudah dilakukan oleh sebagian masyarakat besar di Indonesia, wabil khusus dari teman-teman golongan jamaah Nahdlatul Ulama ya. Jadi seringkali ada meme-meme semacam itu. Salah satunya nanti saya tampilkan di layar. Ada meme yang bertuliskan betapa mahalnya biaya kematian karena nafsu dan kejahilan manusia. Ini kan jadi karena nafsu dan kejahilan manusia. Padahal orang-orang yang melaksanakan tradisi tersebut dalam rangka sedekah untuk mayit tentu saja mengikuti para ulama-ulama yang tentu saja beliau semua adalah memiliki dasar yang kuat dan keilmuan yang dalam. Oleh karenanya teman-temanku sekalian yang mungkin di daerah kita masih melakukan tradisi semacam itu tidak perlu khawatir, karena sesungguhnya yakinlah bahwa ulama-ulama kita yang dulu mengajarkan kita untuk semacam itu ada dasarnya dan dasar itu kuat. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi kami juga akan berbagi tentang dasar-dasar yang semacam itu. Dasar-dasar tentang kematian. Jadi untuk membuktikan betapa mahalnya biaya kematian itu benarkah apa tidak, mahal semacam itu benar apa tidak, coba bareng-bareng kita perhatikan teman-temanku sekalian. Dari beberapa hadis yang nanti saya sampaikan, sekali lagi ini menjadi mutolaah kita bersama, kita belajar bersama. Ada sebuah hadis, apakah semisal ada yang menanyakan apakah orang meninggal boleh dibuatkan acara dengan membagikan berkat, makanan, atau berkatnya bentuk uang. Boleh apa tidak sih semacam itu? Jawabannya teman-temanku semuanya boleh. Bahkan dianjurkan. Dalam sebuah keterangan, anna rajulan atan nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, anna rajulan ata, datang ya, sowan. Ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, inna ummi uqtutilat nafsaha wa lam tusi wa adhunnuha lam law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apa kata Nabi? Qala na'am. Ada seorang laki-laki mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu saya meninggal dunia dan tidak meninggalkan wasiat.
Dan aku menyangka bahwa seandainya beliau berwasiat, beliau akan memberikan sedekah. Apakah jika aku bersedekah atas nama ibu saya, beliau akan mendapatkan pahalanya? Beliau ini adalah ibu saya. Apa kata Nabi? Beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya, boleh dan datang dan sampai pahalanya kepadanya. Nah itu kan cetok, jelas. Itu hadis riwayat Muslim, ya, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi sahih hadisnya. Lantas apakah hukum sedekah atas nama orang yang meninggal? Hukumnya bagaimana? Ya sunnah. Orang tadi ibunya itu kan tadi kan sudah meninggal. Jadi anaknya pengen sedekah atas nama orang tuanya, ibunya. Apa kata Nabi? Na'am. Itu berarti sunnah. Kecuali jika ada wasiat, maka hukumnya menjadi wajib. Dari hadis di atas itu kan tidak ada wasiat. Walam tusi. Jadi ibunya tidak berwasiat kepada anaknya. Nah kalau wasiat bagaimana? Maka hukumnya wajib. Hukumnya wajib itu pun kalau keluarganya mampu. Tapi kalau keluarganya tidak mampu ya tidak wajib. Gitu ya. Jadi ibunya wasiat untuk sedekah, tapi ternyata keluarganya atau ahli warisnya tidak mampu untuk memberikan sedekah, maka tidak wajib. Terus bagaimana dengan, mohon maaf, meme-meme yang beredar di media sosial tentang apa kayak melarang secara halus dengan meme-meme tersebut ya. Yang jelas meme tersebut melarang perbuatan sunnah. Lawang sunnah kok sedekah, gambarnya berkat itu kan. Artinya meme tersebut justru melarang perbuatan sunnah karena sudah jelas dalilnya. Oleh karenanya justru meme tersebut menganjurkan orang untuk berbuat pelit. Tadi kan memenya masih sudah meninggal saja sudah masih banyak biaya atau menghabiskan duit banyak karena apa tadi? Karena nafsu dan kejahilan. Nafsu dan kejahilan. Nah, sekarang cobalah nganangan sendiri. Meme tersebut menganjurkan orang untuk berbuat pelit atau bakhil, terutama bagi orang-orang yang sebenarnya mampu bersedekah, tapi takut bersedekah karena dianggap kejahilan atau nafsu serakah. Justru perbuatan bakhil jelas dilarang dalam Islam dan itu banyak sekali dalilnya. Tapi apakah semahal itu? Jadi teman-teman semuanya mahal dan tidak mahal itu ya relatif ya teman-teman. Membuat bingkisan berkat berisi nasi dan lauk pauk bagi mereka yang berpendapatan besar tentu saja itu tidak mahal. Justru senang karena untuk orang tuanya ataupun orang yang telah meninggal pahalanya. Tapi mungkin mahal bagi orang yang berpendapatan kecil. Ya mahal, tetapi tidak ada sedekah yang mahal bagi orang-orang yang berjiwa dermawan. Sekali lagi saya tekankan, tidak ada sedekah yang mahal bagi orang-orang yang berjiwa dermawan meskipun dia sendiri miskin. Karena memang dermawan senang dengan memberikan orang lain. Tapi seringkali orang miskin harus hutang ke sana kemari. Ini kan lanjutan dari permasalahannya, gitu teman-teman. Seringkali orang miskin harus hutang ke sana kemari hanya untuk membuat acara selamatan untuk keluarganya yang meninggal. Itu bagaimana? Teman-teman sekalian, jika hutang itu membuat madarat atau bahaya bagi si miskin tersebut, maka ya nggak perlu dilakukan hutang-hutang itu. Karena tidak ada paksaan untuk sedekah.
Lagi pula sedekah itu kan sunnah. Artinya kan tidak wajib dilakukan. Dan tidak berdosa juga jika tidak dilakukan kan nggak dosa sedekah. Tapi jika dalam perhitungan rasional ya, menurut rasio dia bisa melunasinya dengan hutang-hutang itu, maka boleh saja berhutang untuk melaksanakan sedekah atas nama keluarganya yang sudah meninggal. Dan nampaknya kasus orang berhutang untuk mengadakan selamatan bagi keluarga yang meninggal tidak menjadi hukum sedekah atas nama orang yang meninggal menjadi haram. Sekali lagi nggih teman-teman. Kasus orang berhutang untuk mengadakan selamatan. Hutang untuk selamatan untuk keluarganya yang meninggal ini sama sekali tidak mempengaruhi hukum sedekah atas nama orang yang meninggal yang akhirnya menjadi haram gara-gara hutang-hutang itu tidak. Ya tetap saja sedekahnya tetap sunnah. Kemudian ada dilanjutkan lagi pertanyaan yang mungkin dalam hati janggal. Bukankah keluarga yang ditinggal itu seharusnya dibantu? Bukan malah disuruh sedekah. Ini orang-orang yang janggal kan semacam itu. Wong sudah ditinggal malah mengeluarkan uang banyak lagi. Mukanya malah dibantu begitu. Betul. Memang sahibul musibah atau yang ditinggal itu juga perlu dibantu. Tapi bukan berarti menghalangi keluarga yang ditinggal mati untuk bersedekah. Dibantu. Tapi nggak boleh menghalangi keluarga yang ditinggal untuk bersedekah atas nama orang yang meninggalnya. Dalam tradisi kita, para tetangga juga selalu membantu. Kan bukan begitu nggih teman-teman semuanya. Kalau ada orang yang meninggal, kita berduyun-duyun bawa beras, bawa uang dan lain sebagainya. Ada istilah jimpitan dan lain sebagainya. Ada juga yang hanya ya bukan finansial bantuannya gitu. Misal bantu berdoa bersama-sama, membaca Al-Quran di rumahnya, berzikir atau fidaan ya, fidaan sugro ataupun fidaan kubro. Itu kan juga bagian daripada membantu sesama agar dia menjadi lebih bersabar dalam menghadapi ujian. Jadi teman-temanku sekalian sudah jelas nggih? Maka bisa dijelaskan jika Anda ingin menjadi pelit bin bakhil, ya tidak perlu mengajak orang lain, para pembuat meme-meme, mohon maaf. Teman-temanku yang suka membuat meme atau pinter membuat meme-meme tentang masalah kematian, jika memang Anda ingin menjadi pelit bin bakhil, ya tidak perlu mengajak orang lain. Cukup Anda saja yang pelit. Mohon maaf. Tapi kalau tidak ya berhenti membuat meme-meme yang mohon maaf kurang baik. Semacam itu mengajak pelit. Demikian teman-temanku semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kita mutola'ah bersama. Kita yakin tradisi kita yang kita mengikuti para ulama sudah punya dasar yang kuat. Tradisi terus menerus ini dasarnya adalah sebuah hadis jelas. Jadi ya jangan ragu lagi. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.